Air kelapa tadi sebagai salah satu kebesaran Allah yang Dia ciptakan. Coba teman-teman lihat kelapa itu ya, pikirkan baik-baik. Kalau saya mikir sesuatu itu saya lihat ini apa yang Allah mau tunjukkan dengan kita. Coba lihat kelapa, buah kelapa. Kenapa ada sabuk kelapanya? Kenapa ada batok kelapanya? Kenapa ada daging kelapanya? Kenapa ada airnya? Kenapa Allah lindungi luar biasa air kelapa itu dengan serabutnya, dengan batoknya, dengan dagingnya? Karena memang isi dari air kelapa itu berharganya luar biasa. Ibarat kata itu Anda sedang infus. Isi infusan itu tidak jauh lebih baik daripada air kelapa. Zaman dulu dokter-dokter itu kalau nggak ada infusan mereka pakai air kelapa loh. Karena air kelapa itu secara tonisitas, tonisitas lah dalam tubuh dengan cairan tubuh kita tuh dia apa banget, sama banget gitu lah. Dan dia air yang sangat steril. Kan ada nih sebagian orang yang menambahkan minyak ke dalam nasi. Ya. Karena tujuannya bisa untuk menurunkan, membantu untuk diet. Ya. Nah, sebetulnya emang apakah ada manfaatnya dok dengan menambahkan minyak ke dalam Ini nasi? bagus sekali nih sekali. Jadi bagus sekali pertanyaannya karena tadi seperti saya bilang indeks glikemik dari nasi itu kan tinggi di atas 70. Tetapi kalau kita campur dengan makanan lain yang memiliki indeks glikemik rendah, maka dia akan turun. Contohnya apa nih dok, makanan apa? Minyak. Jadi minyak apa nih dok? Yang paling bagus adalah minyak kelapa. Minyak kelapa. Betul. Jadi ada penelitiannya, 1 sendok teh minyak kelapa dicampur dengan 1 cup beras dimasak itu menurunkan sampai 50-60% kalori. Wah. Jadi bagus sekali karena dia indeks glikemiknya turun. Kemudian yang paling penting untuk pasien diabetes adalah dia akan respon glikemiknya akan lebih rendah. Itu Jadi, bisa sesuatu yang baru sebenarnya. Ini bisa menjadi tips untuk menyandang diabetes dok. Betul. Ya, bila ingin mengkonsumsi nasi. Dan minyak kelapa itu kan kita tahu sendiri dia meningkatkan metabolisme, membakar kalori lebih tinggi. Kita beranggapan santan itu bahaya. Bahaya, betul. Bahkan ada ibu-ibu yang sering cerita ke saya, Pak, saya sekarang kalau masak kuah nggak mau pakai santan. Saya bilang, kenapa? Banyak kolesterol, Pak. Saya bilang, salah. Santan tidak mengandung kolesterol. Oh, oke. Lalu ibu ganti apa? Saya ganti susu, Pak. Lah susu malah kolesterol gimana? Jadi dalam santan dan minyak kelapa mengandung asam laurat. Kira-kira 55% asam lauratnya. Asam laurat itu adalah asam lemak sehat yang ada di dalam ASI. Dan dia dalam penelitian terbaru di Jepang bisa mencegah Alzheimer, ya, kepikunan. Sehingga orang sana sekarang kalau minum kopi campurnya apa? Santan. Santan. Banyak orang bilang durian mengandung Saya baru mau kolesterol. naik durian karena 0 di situ. Kenapa durian dan santan tidak mengandung kolesterol? Semua tumbuhan tidak mengandung kolesterol. Oke. Hanya tubuh manusia dan tubuh hewan yang mengandung kolesterol. Karena di hati, di lever bisa membentuk kolesterol. Oke. Itu sebabnya ikan pun mengandung kolesterol. Dan kenapa durian dan kelapa tidak punya kolesterol? Karena nggak ada hati. Ininya, nih, apa tuh namanya? Dagingnya ini kan jadi kelapa tuh, jadi apa? Parutan kelapa, ya. Jadi santan. Itu Pak Bu, Anda minum aja. Atau air santannya itu Anda minum 3 bulan ya, paling ya cukup mungkin berapa cc? 100, 200, ya 100 cc lah sehari. Santannya itu. Kasih madu, jantungnya akan sehat. Ngandelin kelapa doang ya Pak, Masya Allah.